Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fasil yang hormati, dari kasus 4 ketika kita analisis menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, maka pada langkah pertama ketika kita menganalisis nilai-nilai apa saja yang bertentangan dalam kasus 4, kalau menurut saya bahwa nilai yang bertentangan pada kasus 4 adalah antara kebenaran dan kesetiaan. Kebenaran di sini adalah kejujuran yang harus ditegakkan oleh Tari untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, dan kesetiaan di sini adalah perasaannya terhadap teman dekatnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian kalau dilihat dari langkah 2, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Jawaban saya adalah orang yang terlibat dalam kasus 4 itu diantaranya ada Tari yang menghadapi dilema, Rara yang memungut dan mengambil uang, Nina yang kehilangan uang, dan Bu Sri yang mengumumkan berita kehilangan uang Nina. Kemudian kalau dari langkah 3, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Di sini fakta yang ada adalah Nina kehilangan uang waktu membaca di perpustakaan dan melaporkan kepada Bu Guru Sri perihal kehilangan tersebut. Selanjutnya Rara menemukan uang di perpustakaan dan peristiwa tersebut diketahui oleh Tari. Tari menghadapi dilema etika antara melaporkan kejadian tersebut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran atau Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Nah, kemudian pada langkah 4, pengujian benar salah, kalau dilihat dari pengujian benar atau salah, di sini pada kasus 4, kalau kita uji secara uji legal, maka apakah tindakan yang dilakukan Rara melanggar hukum? Maka di sini kalau kita lihat ke peristiwanya, bahwa Rara itu hanya menemukan, tidak mengambil. Jadi jika ditinjau dari aspek hukum, bahwa tindakan Rara itu bukan tindakan yang melawan hukum. Kemudian kalau kita lihat dari uji regulasi, dari aspek ini Rara melanggar kode etik yang ada di sekolah karena tidak mengembalikan barang yang ditemukan dan tidak melaporkannya kepada pihak sekolah. Lalu kalau kita uji intuisi, kalau berdasarkan hati nurani saya, kalau saya sebagai teman itu tidak tega melaporkan Rara karena akan mempermalukannya di sekolah. Kemudian kalau dari uji publish, jika sampai hal ini diketahui oleh orang banyak, tentunya Rara akan sangat malu dan bisa mengalami trauma berkepanjangan, bahkan mungkin akan keluar dari sekolah. Nah, selanjutnya pada langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan? Jawabannya adalah pada kasus ini menguji antara kebenaran dan kesetiaan, di mana Tari berada antara melaporkan kejadian yang sebenarnya atau menjaga kesetiaan dengan Rara yang merupakan teman baiknya. Kemudian pada langkah 6, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Jawaban saya adalah pada kasus ini, saya memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Jika dilaporkan, nama baik Rara akan tercemar dan ini akan berdampak panjang terhadap psikologisnya. Dan ini tentunya pada jangka panjang ini tidak baik untuk Rara. Kemudian pada langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Jawaban saya adalah opsi lain yang bisa dilakukan Tari adalah membicarakan kejadian tersebut dan Rara, bahwa dampak yang terjadi akan lebih buruk ketika uang itu tidak dikembalikan atau dilaporkan kepada pihak sekolah. Karena bisa saja pihak sekolah akan melakukan investigasi karena tidak ingin nama sekolah akan tercemar dengan adanya kasus kehilangan di sekolah. Untuk itu saya akan mengajak Rara untuk menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Bu Guru Sri, bahwa uang Nina terjatuh dan ditemukan oleh Rara. Dan langkah 8, apa keputusan akhir yang Bapak Ibu ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Jawaban saya, keputusannya adalah saya akan mengajak Rara secara baik-baik dan atas dasar
pertemanan dan untuk menghindari masalah yang lebih besar, dan kami akan bersama-sama melaporkannya ke pihak sekolah, dalam hal ini Bu Guru Sri, dan meminta Bu Guru Sri untuk tidak memperpanjang hal tersebut. Langkah 9, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan Bapak Ibu di kemudian hari? Jawaban saya, dengan menggunakan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan ini, saya mendapatkan pelajaran bahwa kita jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Usahakan untuk melihat berbagai aspek sebagai bahan pertimbangan sehingga keputusan yang kita ambil merupakan keputusan terbaik yang tidak memberikan dampak buruk kepada semua pihak. Demikian hasil analisis saya terkait dengan kasus 4. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.